Bahkan kemudian Allah menyindir dengan kalimat yang sangat keras ketika Allah kemudian mengatakan, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu jika kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Jadi ketaatan kepada pemimpin itu hanya untuk hal yang baik-baik saja. Maka baginda Nabi pun mengatakan, la ta'ata fi maksiyah. Tidak ada ketaatan untuk kemaksiatan. Innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya untuk kebaikan saja. Maka ini pun juga mengandung satu hikmah bahwa orang-orang yang menjadi pendukung para pemimpin itu pun ada hukumnya. Islam tidak hanya mengatur hukum bagi para pemimpin, tapi juga mengatur hukum bagi para pendukung-pendukung pemimpin itu. Jadi dalam satu hadis yang sahih, baginda Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, hadirin masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan-bulan terakhir ini, tepatnya hampir 2 tahun menjelang 2024 ini, kita sudah bisa melihat bahwa suhu politik nasional tampaknya semakin memanas. Ada beberapa kelompok-kelompok masyarakat yang mulai mencalonkan pemimpin-pemimpin yang mereka jagokan, yang mereka andalkan, dan bahkan ada sebagian dari mereka secara pribadi menonjolkan diri mereka untuk menjadi pemimpin negara yang kita cintai ini. Maka dalam waktu yang singkat ini, dalam khutbah yang singkat ini, izinkan Al-Fakir di sini menyampaikan bagaimana ajaran Islam memandang persoalan kepemimpinan ini. Jadi setelah wafatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat selama 3 hari 3 malam mereka berdiskusi untuk mencari pengganti yang paling tepat untuk menggantikan kepemimpinan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan ketika itulah kemudian muncul 2 nama yang mengerucut, yang kemudian disepakati oleh para sahabat sebagai 2 nama yang paling pantas untuk menggantikan tugas-tugas kenabian. Yang pertama adalah nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian yang kedua adalah nama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu mengetahui bahwa nama-nama mereka muncul sebagai orang-orang yang dianggap paling pantas untuk menggantikan tugas-tugas kenabian, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, mereka sama sekali tidak bersyukur. Mereka sama sekali tidak berbangga hati, tapi justru mereka menganggap itu adalah sebagai musibah. Masing-masing justru merasa tidak pantas untuk menggantikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq menjagokan Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab pun menjagokan Abu Bakar As-Siddiq. Mereka masing-masing merasa tidak pantas. Ya, mereka saling mendukung satu sama lain. Dan kemudian sejarah pun mencatat bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliaulah yang kemudian terpilih sebagai khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin yang menggantikan tugas-tugas kenabian dalam rangka mempersatukan umat Islam seluruh dunia dan juga menerapkan syariat Islam secara kafah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Abu Bakar As-Siddiq, beliau menganggap itu adalah suatu musibah besar ya, karena kepemimpinan yang diserahkan kepada beliau. Lalu patut untuk dicatat apa yang menjadi sambutan pertama yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, kalian telah membaiat aku menjadi pemimpin kalian, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Maka jika aku taat kepada Allah dan Rasulnya, taatilah aku. Tapi jika aku bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka ingatkanlah aku. Lalu kemudian beliau lanjutkan, kejujuran bagi seorang pemimpin adalah amanah, dan kedustaan seorang pemimpin adalah pengkhianatan kepada rakyatnya. Ini yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai sambutan pertama beliau begitu beliau dibaiat sebagai pemimpin kaum muslimin. Lalu kemudian sejarah pun mencatat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menjadi pengganti dari Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq mengalami sakit-sakitan, maka para sahabat pun kemudian
berdiskusi untuk mencari nama yang paling tepat untuk menggantikan tugas-tugas kenabian ini. Lalu apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Beliau langsung marah ketika para sahabat justru mencalonkan beliau sebagai pemimpin umat Islam menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau katakan kepada para sahabat, apakah kalian akan menjerumuskan aku ke dalam neraka dengan kepemimpinan ini? Itulah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada para sahabat. Namun kemudian sejarah pun mencatat bahwa Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq dalam rangka menggantikan tugas-tugas kenabian ini. Dan sejarah pun kemudian mencatat bahwa di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, sebagaimana di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, seluruh kaum muslimin merasakan keadilan dan kesejahteraan di bawah kepemimpinan mereka. Dan satu hal yang mungkin jarang kita ketahui, Umar bin Khattab adalah orang yang kaya raya sebelum beliau menjadi pemimpin, namun beliau justru menjadi jatuh miskin ketika beliau menjadi pemimpin negara. Dan sejarah pun kemudian mencatat bahwa Umar bin Khattab lah pada masa-masa kepemimpinan beliau lah Persia ditaklukkan. Persia adalah kekuatan besar di samping Romawi pada saat itu, sehingga daulah Islam, negara Islam di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab muncul sebagai kekuatan baru yang besar yang menjadi pesaing dari kekuatan Romawi yang sudah ada sebelumnya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Yang pertama, kepemimpinan adalah amanah. Kepemimpinan tidak pantas untuk diperebutkan. Dan baginda Nabi mengatakan bahwa ketika kepemimpinan itu tidak lagi dipandang sebagai amanah, maka kepemimpinan itu justru akan menjadikan kehinaan dan penyesalan bagi orang-orang yang memegang kepemimpinan itu. Jadi ini yang seharusnya dipahami oleh umat Islam. Kepemimpinan itu bukanlah nikmat. Kepemimpinan itu musibah. Kepemimpinan itu adalah satu beban berat dan beban besar yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil di sini. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyatakan kepada rakyatnya bahwa rakyat mereka itu wajib taat kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab selama Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab mempunyai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru beliau mewajibkan rakyatnya untuk tidak taat kepada mereka ketika mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kepemimpinan dan syariat, kepemimpinan dan syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kepemimpinan tanpa syariat adalah sesuatu yang akan kehilangan arah, pasti tidak akan memberikan kebaikan dan pasti justru akan memberikan banyak kerusakan. Dan syariat tanpa kepemimpinan pun bagaikan sesuatu yang hanya merupakan teori saja, tanpa implikasi, tanpa realisasi, hanya merupakan konsep-konsep yang hanya sekedar berada di kepala manusia tapi tidak memberikan keberkahan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sesungguhnya jika masyarakat suatu negara atau pemimpin-pemimpin negara yang ada dalam suatu negara itu mempunyai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan buka pintu keberkahan bagi mereka baik dari langit maupun dari bumi. Takwa itu artinya intisalu awamirillahi wa jatinabu nawahihi. Takwa itu menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi syariat tanpa penerapan itu bagaikan konsep-konsep atau teori-teori yang tidak akan memberikan dampak kepada masyarakatnya. Maka kemudian di dalam ayat ke-59 dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kepemimpinan ini. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Perhatikan bahwa di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, Allah menyertakan kata atiullah wa atiur rasul. Artinya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu tanpa syarat. Tapi ketaatan kepada ulil amri, ketaatan kepada pemimpin, Allah tidak
menyertakan kata ati'u di situ. Artinya apa? Ketaatan kepada ulil amri itu hanyalah sepanjang mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kemudian Allah katakan, fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah persoalan itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi setiap persoalan itu seharusnya dikembalikan kepada Al-Quran dan kepada sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan kemudian Allah menyindir dengan kalimat yang sangat keras ketika Allah kemudian mengatakan, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu jika kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Jadi ketaatan kepada pemimpin itu hanya untuk hal yang baik-baik saja. Maka baginda Nabi pun mengatakan, la ta'ata fi maksiyah. Tidak ada ketaatan untuk kemaksiatan. Innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya untuk kebaikan saja. Maka ini pun juga mengandung satu hikmah, bahwa orang-orang yang menjadi pendukung para pemimpin itu pun ada hukumnya. Islam tidak hanya mengatur hukum bagi para pemimpin, tapi juga mengatur hukum bagi para pendukung-pendukung pemimpin itu. Jadi dalam satu hadis yang sahih, baginda Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, isma'u, dengarkanlah. Hal sami'tum annahu sayakunu ba'di umar. Apakah kalian sudah mendengar bahwa nanti akan ada pemimpin-pemimpin setelahku? Kemudian Nabi mengatakan, faman dakhala alaihim fasaddaqahum bizkadzabihim wa a'anahum ala zulmihim. Maka barang siapa masuk ke dalam golongan mereka, barang siapa para pendukung itu, para pengikut itu atau masyarakat itu masuk ke dalam golongan mereka dan membenarkan kadzabihim, membenarkan kebohongan-kebohongan para pemimpin itu, ya, kemudian dikatakan oleh baginda Nabi, wa a'anahum ala zulmihim, dan kemudian mereka membela bahkan mendukung kezaliman mereka, kemudian Nabi mengatakan, falaisa minni, mereka bukanlah golonganku. Baginda Nabi mengatakan bahwa orang-orang yang mendukung kepemimpinan yang penuh dengan kedustaan, orang-orang yang mendukung kepemimpinan yang zalim, bukanlah bagian dari umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian Nabi mengatakan, walastu minhu, dan aku pun bukan golongan mereka. Jadi bayangkan, orang-orang yang mengikuti dan mendukung pemimpin-pemimpin yang zalim, mendukung dan membela pemimpin-pemimpin yang kadzab, ya, pemimpin-pemimpin yang suka berbohong, Nabi mengatakan mereka bukan umatku. Kemudian Nabi menambahkan, walaisa biwaridin alayya al-haud, dan mereka tidak akan ikut menikmati nikmatnya telagaku di surga nanti. Artinya orang-orang ini akan masuk menjadi bagian dari orang-orang yang zalim tadi. Meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, meskipun dia zakat, meskipun dia haji, tapi kalau mendukung sebuah kepemimpinan yang zalim, kepemimpinan yang penuh dengan kedustaan, maka mereka akan menjadi bagian dari orang-orang yang zalim itu. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pelajaran bagi kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang pemimpin yang amanah bagi negeri yang kita cintai ini, ya, yaitu seorang pemimpin yang mempunyai ikhtiar yang kuat untuk menegakkan syariat-syariat Allah di atas muka bumi ini.